Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izhalatan jalim an-namsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadalnatalam ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin wassalamu ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khusatan dalam semada kitab atas rokhlak sahabat asana al-masyunti wa jimit talamiti imam syekhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa alamna hasanatan fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tafsirul Khalaq, yang mana hari ini yaitu halaman 15, yaitu adabus syurbi ya. Adabus syurbi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'alami bidarin amin. Adabus syurbi utai kiku mertelake pira-pira adabe nginum. Adabus syurbi utai kiku mertelake pira-pira adabe nginum. Jadi babnya menerangkan yaitu adab-adab yang perlu diamalkan, perlu diterapkan ketika kita minum. Nah, adabu utawi pira-pira adabe surbi. Adabu utawi pira-pira adabe surbi iku kafiratun akeh banget. Iku kafiratun akeh banget. Minha iku setengah saking kafirah. Minha iku setengah saking kafirah tanawul inai utai merkoleh wadah. Wadah banyu ya, wadah banyu. Banyu ngombe. Tanawul inai utai merkoleh wadah banyu. Bilyamini kelawan tangan-tangan. Bilyamini kelawan tangan-tangan. Jadi adab yang perlu diterapkan dan diamalkan ketika kita hendak minum, yaitu kita dianjurkan oleh syariat untuk mengambil tempat minum tersebut dengan tangan kanan kita. Kita mengambil atau memegang wadah minum itu dianjurkan dengan tangan kanan kita. Jangan sampai dengan tangan kiri. Itu bertangan-tangan dengan adab. Nah, sesuatu yang bertentangan dengan adab ini akan menjadi kesenangan setan. Setan itu sangat senang bila umat Nabi Muhammad setiap melakukan aktivitas itu bertentangan dengan adab syariat. Nah, selain itu adabnya minum yaitu wanadru lan ningali. Wanadru lan ningali fihi ing dalem al-ina. Fihi ing dalem al-ina qabla surbi ing dalem sadurunge ngombe. Qabla surbi ing dalem sadurunge ngombe. Di adab selanjutnya yang perlu diterapkan, diamalkan ketika kita minum, yaitu
syariat memerintahkan kita untuk melihat terlebih dahulu minuman yang akan kita minum. Minuman yang sudah kita taruh di tempatnya, mungkin di gelas seperti ini, maka adabnya terlebih dahulu kita disuruh untuk melihat air minum tersebut. Kalau mungkin ada semut yang masuk di situ atau mungkin lalat masuk di situ, itu nanti kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Atau mungkin ada sesuatu yang membahayakan bagi jiwa kita yang ada di air tersebut, ini kita bisa terhindar dari mara bahaya. Selain itu, kalau kita melakukan ini karena unsur ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, akan bernilai ibadah. Nah, adab selanjutnya yaitu watasmiatu. Watasmiatu lan maca basmalah. Watasmiatu lan maca basmalah. Adab selanjutnya ketika kita minum, syariat menganjurkan untuk membaca basmalah sebelum kita minum. Ketika kita tidak minum, dianjurkan untuk membaca basmalah. Syukur-syukur kalau ditambah doa, sepertinya doanya makan itu ya. Yang minimal yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Nah, paling sedikitnya Bismillahirrahmanirrahim apa? Bismillah. Sama Bismillah gitu saja juga sudah melakukan adab, atau kalau ingin panjang ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bisa ya Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan doa akan minum itu. Terus adab selanjutnya yaitu wal julusan lan lungguh. Wal julusu lan lungguh. Adab selanjutnya yang perlu diterapkan, diamalkan ketika kita minum, usahakan minum dalam keadaan posisi duduk. Jangan sampai kita minum dalam posisi apa? Tiduran atau dengan cara berdiri. Dengan cara berdiri. Walaupun toh ini nanti akan kita bahas juga tentang hukum makan dan minum sambil berdiri. Cuma yang lebih afdol masalah minum ini adalah kita lakukan dalam posisi kita duduk. Nah, di dalam masalah hukum makan dan minum sambil berdiri ini, sebagian orang itu bersikap terlalu keras. Artinya apa? Artinya jangan makan atau minum sambil berdiri. Jadi dilarang sungguh. Orang yang makan atau minum sambil berdiri dilarang sungguh. Nah, padahal setelah dikaji, didalami dan melihat serta menimbang dalil, ternyata dapat disimpulkan bahwa minum dan makan sambil berdiri sah-sah saja. Maksudnya apa? Boleh-boleh saja. Karena dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah minum sambil berdiri dan keadaan lain sambil duduk. Nah, intinya ada kelonggaran. Dalam hal ini ada kelonggaran. Tetapi afdolnya yang lebih utama atau adabnya dan lebih selamat adalah makan dan minum dalam posisi keadaan duduk. Posisinya dalam keadaan duduk. Nah, di sini akan saya awali pembahasan ini dengan melihat beberapa dalil yang menyebutkan larangan makan dan minum sambil berdiri. Nah, setelah itu dalil yang menyebutkan bolehnya
Bolehnya apa? Maksudnya bolehnya makan dan minum dalam keadaan berdiri. Lalu kita akan melihat bagaimana sikap para ulama dalam memandang dalil-dalil tersebut. Nah, dalil larangan minum dan makan sambil berdiri, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Bahwasanya Anas bin Malik itu berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam zajaro anisurbi qaiman. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu melarang minum dalam posisi berdiri. Dan juga Anas radhiyallahu itu berkata, Anin Nabi SAW anau na ayas roba arrojulu qaiman. Jadi dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mencegah atau melarang seorang laki-laki minum dalam keadaan berdiri. Nah, para ulama menjelaskan dikatakan makan dengan berdiri lebih jelek karena makan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW itu bersabda, la yasrobanna ahadun minkum qaiman faman nasya falyastaki. Artinya apa? Artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Nah, apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan. Minum, delok keterangan saka hadis niku ade enggak oleh sambil berdiri. Kok lali pas ngadeg ngombe. Iku karo Kanjeng Nabi kon ngutahne. Minuman ini kon ngutahne. Itu dalil-dalil yang menyebutkan larangan makan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, sekarang juga akan saya ketengahkan dalil pembolehannya. Dalil pembolehan makan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu itu berkata, Sakaitu Rasulullah SAW min zamzama fasyariba qaiman. Jadi aku itu memberi minum kepada Rasulullah SAW dari air zam-zam. Lalu beliau minum sambil berdiri. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu beliau berkata, Kuna naqulu ala ahdi Rasulullah SAW wa nahnu tamsi wa nasrabu wa nahnu qiyamun. Jadi Ibnu Umar itu berkata, dulu kita itu pada zaman Rasulullah SAW dalam keadaan berjalan, kunna naqulu ala ahdi Rasulullah SAW wa nahnu namsi wa nasrabu wa nahnu qiyamun. Jadi kami dahulu itu pernah makan di masa Rasulullah SAW sambil berjalan, dan kami minum sambil berdiri. Nah, dalil ini bahkan menyatakan makan sambil berjalan. Nah, jadi dari keterangan kunana kulu ala hati Rasulullah SAW wananu namsi wanasrob wananu kiamun, ini menunjukkan
bahwasanya para sahabat itu bersama Nabi Muhammad SAW juga pernah makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Nah, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Ra'atu Rasulullah SAW yasrobu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Begitu pula pernah dalam keadaan duduk. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Sekarang menyikapi dalil. Nah, Al-Maziri rahimahullah ta'ala itu berkata, ikhtalafan nas fi hadza fadhahaba al-jumhuru ilal jawaz bakaria kaumun. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah, sebagian lainnya menyatakan makruh atau terlarang. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata, bal sawabu anan nahya fima mahmulun ala tangzih wa syurbi qa'iman libayani jawaz wa amaman za'ama naskon au ghairihi faqad ghalidha ya. Fainan nasha layu sorry ilaihi ma imkani jam'i. Lau sabata tareh wa fi lu sallallahu alaihi wasallam li bayani jawaz layakunu fi haqihi makruhan aslan. Fa inau kana yaf'alu syai'a lil bayani maratan aw maratin wa yuwadzibu alal afdal wal amru bil istiqaati mahmulun ala istighbab. Fastahabba liman syuriba qa'iman ayastaqi'a li hadzal hadis sahih shareh. Fa inal amra idza ta'adzara hamalahu wala wajibi khumila alal istihbab. Maksudnya apa? Maksudnya yang tepat adalah larangan Nabi Muhammad SAW mengenai minum sambil berdiri dibawa ke makna makruh tangzih. Nah, sedangkan dalil yang menyatakan beliau minum sambil berdiri menunjukkan bolehnya. Nah, adapun yang mengklaim bahwa adanya nas maksudnya apa? Penghapusan hukum atau semacamnya, maka itu keliru. Tidak perlu kita beralih ke nas atau penggabungan dalil ketika masih memungkinkan untuk menghubungkan dalil yang ada meskipun telah adanya tareh. Artinya diketahui dalil yang dahulu dan belakangan. Nah, perbuatan Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri itu menunjukkan bahwa karena tidak mungkin kita katakan beliau melakukan yang makruh. Beliau kadang melakukan sesuatu sekali atau berulang kali dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjelaskan
suatu hukum. Dan kadang beliau merutinkan sesuatu untuk menunjukkan afdholiyah atau sesuatu yang lebih utama. Nah, sedangkan dalil yang memerintahkan untuk memuntahkan ketika seseorang minum sambil berdiri itu menunjukkan perintah istihab atau sunnah, bahkan wajib. Artinya apa? Artinya disunahkan bagi yang minum sambil berdiri untuk memuntahkan yang diminum berdasarkan penunjukan tegas dari hadis yang sahih ini. Karena apa? Karena jika sesuatu tidak mampu dibawa ke makna wajib, maka dibawa ke makna istihab atau sunnah. Nah, begitu juga Imam Nawawi itu menjelaskan wasawabu fiha annan nahya fiha mahmulun ala karahati tangsih wa masyur bi sallallahu alaihi wasallam qaiman fabayani lil jawas fala iskala wala ta'arud. Artinya apa? Artinya yang tepat dalam masalah ini larangan minum sambil berdiri itu dibawa ke makna makruh tanzih, bukan haram. Nah, adapun hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu minum sambil berdiri, itu menunjukkan bolehnya. Sehingga tidak ada kerancuan dan pertentangan sama sekali antara dalil-dalil yang ada. Nah, catatan sebagai orang yang mengatakan bahwa minum air zam-zam disunahkan sambil berdiri itu berdasarkan riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas. Nah, anggapan ini tidaklah tepat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW minum air zam-zam sambil berdiri menunjukkan kebolehan. Menunjukkan kebolehan saja agar orang itu tidak menganggapnya terlarang. Jadi yang beliau lakukan bukanlah sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Bajuri dalam Mahsiyahnya, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW itu pernah minum sambil berdiri. Pada di sisi lain beliau itu melarangnya. Nah, perbedaan dalil ini menunjukkan perbuatan minum sambil berdiri tadi menunjukkan bolehnya. Jadi yang beliau lakukan bukanlah makruh dari sisi beliau, bahkan bisa jadi wajib untuk menjelaskan pada umat akan bolehnya. Nah, sehingga gugurlah pendapat sebagian orang yang menyatakan disunahkan minum air zam-zam sambil berdiri dalam rangka ittiba atau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang masalah hikmah yang terkandung dari larangan makan atau minum sambil berdiri. Kebiasaan minum sambil berdiri yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu terbukti secara medis memang tidak baik bagi kesehatan. Nah, tanpa disadari beberapa kebiasaan tersebut itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Misalnya makan secara berlebihan atau minum sambil berdiri.
Minum sambil berdiri itu ternyata bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, baik ringan maupun serius. Nah, ada 5 dampak buruk kebiasaan minum sambil berdiri. Satu apa? Satu yaitu menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi minum sambil berdiri itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem kerja pencernaan. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena air yang masuk melewati usus akan langsung jatuh ke dinding perut. Nah, air yang langsung mengenai dinding perut tersebut bisa mengganggu kerja sistem pencernaan. Nah, sementara jika minum dalam keadaan duduk, maka sistem saraf dan otot akan lebih rileks, sehingga cairan bisa dicerna bersama makanan dengan lebih baik. Nah, kedua, itu tidak menghilangkan haus. Jadi minum sambil berdiri itu juga tidak menghilangkan haus. Karena apa? Karena biasanya minum sambil berdiri akan membuat kita tergesa-gesa. Ketiga, yaitu mengganggu pengenceran asam tubuh. Jadi gangguan kesehatan lain yang disebabkan oleh minum sambil berdiri adalah gangguan proses pengenceran kadar asam tubuh. Maka sebaiknya minum sambil duduk, agar apa? Agar air yang diminum bisa membantu mengencerkan kadar asam dalam tubuh sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, keempat yaitu menyebabkan artritis. Jadi minum sambil berdiri itu juga bisa menyebabkan artritis. Di mana air yang masuk ke tubuh tidak menyebar dan disalurkan secara merata, termasuk di bagian sendi ya. Nah, hal ini menyebabkan penumpukan cairan yang menyebabkan artritis atau peradangan sendi. Nah, selain itu, kondisi ini juga menyebabkan pembengkakan dan kaku di bagian sendi. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa bergerak bebas. Nah, kelima, risiko yang akan ditanggung jika kita makan atau minum dalam keadaan berdiri itu bisa menyebabkan masalah ginjal ya. Jadi minum sambil berdiri itu juga menyebabkan masalah pada ginjal, di mana ginjal adalah organ yang sangat vital. Masalah ginjal yang disebabkan oleh minum sambil berdiri itu adalah menurunnya kemampuan ginjal dalam menyaring cairan. Akibatnya apa? Akibatnya kotoran itu akan tertahan di kandung kemih dan menyebabkan gangguan. Nah, jika hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka bisa menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal. Makanya syara itu menganjurkan sangat kepada kita ketika kita itu minum disuruh untuk posisi duduk, dalam keadaan posisi duduk, dan juga tidak diperbolehkan kita itu secara adab minum dengan berlebihan, yang mana itu akan menyebabkan menyebabkan banyak lendir di dalam diri kita. Kalau banyak lendir di dalam diri kita, ini akan mempengaruhi kinerja akal kita, mempengaruhi kinerja pikiran kita, yang akhirnya kita menjadi orang yang bodoh, tidak cerdas, dedel ya, dedel. Jadi makanya usahakan adab
adab minum ini kita amalkan demi kesehatan kita, demi ketaatan kita kepada Nabi dan Rasul. Wa masul ma'i li'ana bau ya la yaduru akabit. Dan adabnya lagi, adab minum yang selanjutnya yaitu apa? Usahakan ketika minum itu dengan cara apa? Dengan cara nesep, disesep, disesep. Air ini ku disesep. Jangan sampai dikokop. Kenapa? Karena mengokop mengokop minuman itu bisa membahayakan hati, ya, membahayakan hati. Jadi adabnya intinya ketika kita minum itu usahakan meminum dengan cara menghisap air. Karena apa? Karena sesungguhnya meneguk atau glogok itu dalam bahasa Jawa, glogok air itu dapat membahayakan jantung. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya terangkan karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan doa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.